Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, keselamatan. Memang ada beberapa orang, bahkan mungkin teman kita, saudara kita, teman kita, yang sakit dan lain sebagainya. Dan di perayaan Ekaristi ini, kita doakan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini juga kita mendapat pesan dari bacaan Injil, pesan yang luar biasa, yaitu apa? Yaitu bahwa kita diingatkan ada kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu kita. Dengan kekuatan bala tentaranya akan mengganggu kita. Tetapi Tuhan mengajak kita, Yesus Sang Kerahiman Ilahi, memberikan kekuatan untuk kita selalu percaya bahwa kerahiman Allah selalu menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada pertanyaan menggelitik kita semua. Pernahkah Anda melihat setan? Ada yang pernah melihat setan? Saudara-saudariku yang terkasih. Karena dulu ada acara TV, di sini ada setan, di sana ada setan. Dunia lain. Uji nyali. Kita sering mendengar ada orang kesurupan, kesetanan, macam-macam. Nah, pertanyaannya, adakah yang pernah melihat setan? Nah, tergantung orang itu dari daerah mana. Ada yang bilang, oh Romo, saya lihat pocong. Saya lihat suster ngesot. Suster keramas. Nenek gayung. Romo loncat-loncat. Macam-macam. Nah, saya punya berita baru nih, terbaru. Kalau kita mendengar toh, ini sekarang nih banyak orang di PHK. Berita terbaru yang saya dengar adalah, ini berita ya saudara-saudara, bisa benar bisa tidak. Ternyata setan itu menghadap malaikat Tuhan untuk menyampaikan keluhan. Agar keluhannya disampaikan kepada Tuhan. Anda tahu keluhan setan apa? Anda tahu? Setan minta pensiun, saudara-saudara. Serius ini, setan minta pensiun. Wah, dia bilang kepada malaikat, malaikat, bro, tolong gue bro, kata malaikat. Ngapain lo minta tolong gue? Kata si malaikat, bro, sampaikan keluhan kami kepada Tuhan. Kami para setan ini sudah mengeluh. Iya apa? Ceritain apa? Kata malaikat. Hah, lo berbelit-belit lo. Kayak tampang lo berbelit-belit, kata si malaikat. Begini bro, kami ini kehilangan pekerjaan. Lo kenapa? Kami ini jengkel bener dengan manusia. Kenapa? Sekarang ini kan tugas kami menggoda manusia. Sekarang manusia nggak usah digoda, sudah lebih jahat dari kami bro. Nggak usah disuruh selingkuh, sudah selingkuh. Nggak usah disuruh minum-minum, sudah minum-minum. Nggak usah digoda. Dan kurang ajarnya manusia itu bro. Setiap mereka melakukan kejahatan, entah korupsi, entah selingkuh, entah mencuri, mereka jawab karena digoda setan. Kurang ajar. Dibilang kami difitnah bro. Dibilangnya digoda setan. Nah terus sampaikan kepada Tuhan, kami sudah nggak sanggup lagi. Tidak sanggup lagi hidup di dunia ini. Kata si malaikat, mau tidur di mana lo? Katanya, di neraka, tempat lo, kata si malaikat. Nah saudara-saudara yang terkasih, mungkin itu hanya anekdot, tapi itu penanyaan ungkapan reflektif untuk kita semua. Benarkah manusia sudah sejahat itu sampai setan pun menyerah? Karena manusia menjadi lebih jahat dari setan. Saudara-saudari, menjadi pengikut Kristus adalah menjadi manusia-manusia yang sudah dibaptis, sudah diangkat menjadi putra-putri Allah. Kerahiman ilahi, kerahiman Allah sendiri melingkupi kita. Lingkupiku
dengan kuasa-Mu. Kekuasaan Allah melingkupi diri kita. Nah, apa yang kita takutkan? Kita tidak perlu lagi takut dengan setan. Dan karena kita sadar ada roh Allah, kerahiman Allah ada dalam diri kita. Ejekan setan, kritikan setan yang disampaikan malaikat dalam cerita tadi, itu dikatakan tidak benar. Karena kita semua ini baik, saudara-saudariku yang terkasih. Amin. Aristoteles, filsuf Yunani, mengatakan manusia pada hakikatnya adalah baik. Manusia baik. Dan kita semua juga baik. Loh, tapi Romo, ada yang jahat Romo, ada yang begini-begini. Oke. Tapi manusia itu intinya baik. Dan kita buktikan apa yang dikatakan Aristoteles itu. Saya, Anda, mari kita buktikan. Buktikan bagaimana Romo, kerahiman Allah. Yesus sang kerahiman ilahi yang menjadi andalan hidup kita. Membuat kita baik. Dan saudara-saudari, Yesus mengatakan hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Saudara-saudariku yang terkasih, ada lagu yang saya suka lagu itu. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Itulah kita, hello, sempurna. Anda dan saya sempurna. Ya toh? Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Ini mungkin Yesus mau mengatakan kepada kita, Tuhan mau mengatakan kepada kita, hai umatku, hai anak-anakku, kau begitu sempurna. Tapi Tuhan juga bilang begini mungkin, janganlah kau tinggalkan diriku. Oh, jangan tinggalkan. Adik Tuhan meminta kita jangan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, godaan setan ada. Godaan setan akan selalu ada dan setan akan terus menggoda. Tadi itu cerita-cerita yang mungkin sekedar untuk sekedar cerita. Tetapi godaan setan akan terus. Akan mempengaruhi hati kita, pikiran kita. Untuk apa? Untuk kita tidak percaya dengan Tuhan. Untuk kita tidak yakin akan keselamatan. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, setan akan mengatakan, lihat, manusia, lihat pandemi nggak pergi-pergi tuh kapok. Tuhanmu tuh nggak nolong. Tuhan nggak nolong. Lihat saudaramu meninggal toh. Kamu sudah berdoa. Mati juga saudaramu. Kasihan deh lu. Engkau sudah taat ke gereja, rajin sembahyang, di PHK juga. Kasihan deh lu. Itu suara setan. Mungkin. Setan akan menggoda kita. Ini setan ya, suara setan begitu. Mungkin saya nggak ngerti. Udah nggak usah berdoa. Pecum tak berguna. Begitu. Nah saudara-saudariku yang terkasih, yang saya mau katakan kepada Anda adalah godaan seperti apapun. Anda diajak untuk melakukan dosa, baik secara halus. Wah apalagi sekarang nih, dosa yang luar biasa itu adalah handphone. Handphone? Iya, handphone itu digoda. Dan yang namanya iklan tuh masuk. Lagi mau doa kerahiman ilahi. Masuk iklan saudara-saudara. Loh, iklan gambar-gambar seperti itu. Mau dilihat bagaimana? Enggak dilihat bagaimana? Itu godaan. Apalagi godaan belanja. Dari apa yang namanya buka apa itu. Apa yang namanya Shopee sama Soli, saya nggak ngerti itu. Belanja online.
online. Itu juga godaan. Dan masih banyak godaan-godaan yang lain, saudara-saudari yang terkasih. Nah, pertanyaannya pada saat kita mengalami godaan itu, yang notabene adalah dipakai oleh setan. Yang tanpa sadar, saudara-saudari, akan membuat kita kemudian menjadi kehilangan harapan. Kalau terus digosok-gosok. Nah, oleh karena itu ada cara melawannya. Godaan setan itu ada cara melawannya. Kalau Anda sakit, Anda punya masalah, Anda bingung, jangan pergi ke orang pintar. Hello. Jangan pergi ke orang pintar. Yang disebut pintar kayak opo-opo itu. Anda sakit, jangan pergi ke dukun. Ya, toh tadi Yesus mengatakan apa? Dukun itu pakai kekuatan apa? Gitu loh. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda harus punya keyakinan bahwa Tuhan itu bersama dengan Anda. Dan keyakinan itu penuh. Dan sekalipun Anda harus sakit, ingat. Via dolorosa, jalan penderitaan. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau Tuhan kita menderita di bawah kayu salib dan wafat di kayu salib, mengapa kita menghindari salib? Itu yang paling ditakutkan setan adalah kalau manusia itu dengan tekun memanggul salib. Kalau manusia itu memanggul salib, setan itu takut. Tetapi pada saat Anda menghindari salib, setan akan bernyanyi. Sorak-sorak, bergembira. Nyanyi setan itu, happy. Kalau ada satu orang bertobat, kembali kepada Tuhan, malaikat di surga bersorak gembira. Bersorak gembira malaikat di surga. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Itu suara malaikat gembira karena ada satu orang bertobat. Tetapi kalau ada satu orang berdosa dan terjebak oleh jebakan setan, setan nyanyi. Sorak-sorak bergembira. Hello. Nah, pertanyaannya adalah, Anda mau pilih yang mana? Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Anda pilih yang mana? Milih madu atau racun? Milih surga atau neraka? Kalau Anda cari enak di dunia ini, saya beritahu, kalau Anda cari enak di dunia ini, berarti Anda memilih racun dunia, saudara-saudara. Memilih racun dunia. Haji Roma Irama, ada lagunya itu. Mengapa judi itu diharamkan? Karena merusakkan pikiran. Mengapa mabuk itu diharamkan? Karena merusakkan pikiran. Lihat. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Ini lagunya Haji Roma Irama. Mengapa yang asik-asik itu diharamkan? Itulah perangkap setan. Itulah dia. Itulah perangkap setan. Itu adalah perangkap setan. Kata Haji Roma Irama. Dan itu memang benar, saudara-saudara. Saya sendiri sebagai pastor bisa melihat itu. Perangkap setan itu luar biasa. Setan tidak akan jemu-jemunya terus membuat perangkap-perangkap ini supaya putra-putri Allah, supaya saudara-saudari Kristus jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Dan untuk melawan perangkap setan, saya beritahu di altar ini, dari tempat ini, saya beritahu Anda untuk melawan perangkap setan. Tidak ada jalan lain kecuali jalan salib, saudara-saudara. Dan di dalam jalan salib itu ada doa dengan tekun, ada puasa. Karena Yesus sendiri mengatakan ada godaan-godaan tertentu, ada pengaruh setan-setan tertentu yang hanya bisa dilawan dengan doa dan puasa. Dan itu di dalam jalan salib penderitaan kita. Semakin Anda susah, semakin Anda dipersulit oleh dunia ini, semakin Anda menderita menurut kacamata manusia. Saya beritahu,
semakin mulia nama Anda di surga. Saudara-saudari yang terkasih, inilah konsekuensi salib. Yesus mengatakan kepada kita, barang siapa mau menjadi pengikutku, harus menyangkal diri, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Tuhan. Titik. Itulah cara melawan kuasa setan, jebakan-jebakan setan. Pada saat Anda jatuh pada enaknya badan, pada saat Anda jatuh pada nikmatnya mata, nikmatnya lidah, nikmatnya kesenangan duniawi, disitulah saudara-saudara. Hati-hati, itulah kejatuhan kita manusia. Buka sejarah hidup manusia. Kuasa, tahta, kemuliaan-kemuliaan dunia bisa menjatuhkan manusia. Seorang raja sekalipun, presiden sekalipun, kaisar sekalipun, jatuh saudara-saudara. Ingat kesombongan Menara Babel, saudara-saudari. Itulah keberhasilan setan. Tetapi pada saat manusia memanggul salib, pada saat manusia menangis di kayu salib, di bawah kayu salib, pada saat mengatakan, Tuhan, Engkaulah andalanku, disitulah keselamatan manusia. Untuk menutup renungan ini, saya katakan dengan penuh keyakinan kepada Anda, jangan takut menderita, jangan takut susah, jangan takut badanmu sakit. Lebih baik badan kita sakit, lebih baik kita menderita di dunia daripada kita mengalami derita abadi. Dan pada saat Anda menerima derita dengan sukacita, dengan kepasrahan kepada Tuhan, setan kalah, saudara-saudara. Setan kalah. Mari kita buat setan kalah. Dengan apa? Dengan kita berani memanggul salib. Kita kalahkan setan. Dengan apa? Via Dolorosa. Mari kita hening sejenak. Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih. Engkau menguatkan kami dalam bacaan-bacaan yang kami dengar, terutama dalam bacaan Injil untuk diingatkan. Ada kuasa kegelapan, kuasa dan Beelzebul dengan anak buahnya yang akan terus menggoda sampai akhir zaman dengan tipuan, dengan jebakan, dengan perangkap-perangkapnya yang berbahaya untuk mengambil jiwa putra-putrimu. Ya Tuhan, terima kasih. Kuatkanlah kami untuk tidak terjebak dalam jebakan setan yang mengerikan. Biarlah kami mengalami sengsara untuk mengalami nikmat surga. Biarlah kami mengalami derita untuk mengalami kebahagiaan surga. Kuatkanlah kami Tuhan pada saat kami mengalami kesulitan dalam hidup ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya. Bapa yang Maha Kasih, hamba-Mu sudah mendoakan intensi misa pada hari ini yang sudah hamba-Mu bacakan di awal misa. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya ya Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa. Itulah ya Bapa doa-doa kami. Kami percaya Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.